Halo semua, selamat datang kembali di channel Power Tools Lab. Di video kali ini saya akan mereview satu unit mini grinder dari Ryu, modelnya RDG 3.2 dengan diameter drilling maksimum 3,25 mm. Kemudian untuk no load speednya ada di 8.000 sampai 32.000 rpm. Oke, langsung saja kita unboxing dan kita lihat apa saja kelengkapan di dalamnya. Oke, ini dia perlengkapannya sesudah kita unboxing tadi ya kawan. Aksesorisnya banyak dan cukup lengkap. Oke, yang pertama kita dapat buku manual yang di dalamnya berisi spesifikasi teknis, petunjuk pemakaian, dan petunjuk keselamatan. Penting untuk dibaca terlebih dahulu sebelum mengoperasikan alat ini. Kemudian kartu garansi yang didapatkan berupa 6 bulan suku cadang gratis, berlaku untuk 1 kali reparasi. Dan garansi yang kedua yaitu suku cadang diskon 37%, berlaku untuk 1 kali reparasi. Berikutnya kita sudah dapat beberapa mata bor atau mata gerinda pensil kalau saya menyebutnya. Sangat berguna digunakan untuk menggerinda bagian atau benda-benda yang sangat kecil ya kawan, terutama untuk craft atau kerajinan kayu maupun logam. Kemudian 1 buah kunci, 2 buah kain wall polish, beberapa mata potong yang besar dan yang kecil, beberapa batu gerinda atau mata bor metal untuk menghaluskan lubang bor yang sangat kecil ataupun mengukir kayu maupun besi. Kemudian dudukan amplas yang terbuat dari karet, 2 buah mata bor, 1 buah besi L, dan 1 buah pengasah mata bor. Kemudian 1 buah extension atau fleksibel ya kawan, digunakan untuk menjangkau sudut-sudut sempit yang tidak bisa dijangkau dengan mini grindernya langsung. Ini nanti disambungkan ke bagian depan dari mini grindernya ya. Cukup lentur dan kualitasnya menurut saya bagus ya kawan. Di bagian kedua ujungnya sudah dilengkapi dengan pegas atau per, yang fungsinya untuk menahan kepala dari fleksibel ini agar tidak cepat patah ya kawan. Dan yang terakhir unitnya. Untuk sekilas penampakannya dari build quality-nya kelihatan cukup rapi sekali ya kawan. Modelnya juga sangat bagus dan bahan dari bodi plastiknya juga ini kelihatan cukup bagus juga ya kawan. Bagian belakang serta bagian depannya ini sudah dilengkapi dengan karet anti-slip untuk memberikan ekstra grip di tangan Anda. Kemudian lubang pembuangan panasnya ada di kedua sisi di bagian belakang dan bagian depan ya. Cukup besar juga lubang pembuangan panasnya. Bagian belakangnya ini sudah dilengkapi dengan hanger atau cantolan ya. Kemudian untuk tombol on off-nya ada di belakang sini, cukup mudah dioperasikan, dan toggle atau pengunci untuk penggantian mata gerindanya ini terletak di depannya. Kemudian untuk pengatur kecepatannya juga mudah dijangkau dan gampang sekali untuk dioperasikan ya kawan. Tinggal diputar-putar saja ke arah kanan atau kiri, ke arah kanan untuk menambah kecepatan dan ke arah kiri untuk mengurangi kecepatan.
Dan ini dia spesifikasinya, tertulis jelas di belakang sini ya kawan. Untuk drilling diameternya itu 3,2 mm, itu maksimum ya. Kemudian putaran tanpa bebannya di 8.000 sampai 32.000 rpm. Namun daya listriknya tidak dicantumkan di sini ya. Untuk steker dan kabelnya ini sudah kelas industri ya kawan. Cukup lentur dan cukup panjang juga ini ya. Untuk penggantian karbon brushnya pada saat perawatan cukup mudah ya kawan. Tinggal dibuka saja bagian ini di kedua belah sisinya. Cukup nyaman dipegang di tangan dan gripnya juga cukup kuat karena lapisan karet anti slipnya ini cukup tebal di bagian belakang dan di bagian depannya ya kawan. Secara keseluruhan jujur saya suka dengan build quality-nya, cukup bagus dan cukup rapi. Kemudian bahan dari bodi plastiknya juga sangat bagus serta desainnya futuristik. Oke, selanjutnya akan saya tes konsumsi listrik tanpa bebannya. Cukup rendah ya, konsumsi listriknya ini tadi hanya di 68 watt saja ya kawan. Selanjutnya tes RPM. Suaranya cukup halus ya kawan, dan ternyata RPM-nya ini di 38.095 ya. Sudah melebihi dari spesifikasi. Cukup bagus juga ternyata ya. Oke, selanjutnya akan saya tes untuk memasang besi stainless. Mata potongnya sudah saya pasangkan seperti ini. Dan kita diwajibkan untuk memakai kacamata safety atau face shield ya kawan, karena mata potongnya sangat tipis dan resiko pecah sangat tinggi. Ini demi keselamatan kita ya. Hasilnya cukup bagus menurut saya ya kawan. Putarannya sangat halus, tenaganya terasa cukup besar, kemudian tidak terasa ada loss RPM atau loss power ya. Lebih jelasnya saya coba lagi ya.
Nah, ini dia hasilnya ya kawan. Untuk memotong kecil-kecil seperti ini sangat efektif ya, terutama untuk craft atau kerajinan tangan dari logam maupun kayu, atau kerajinan dari pipa PVC yang kecil-kecil ya. Selanjutnya akan saya coba fitur gerindanya ya kawan. Kita ganti dulu mata gerindanya. Cara pemasangannya seperti ini, dimasukkan ke bagian caknya, kemudian kita kunci dan kita kencangkan dengan kunci yang sudah disediakan. Untuk tenaga dan RPM ini menurut saya sangat bagus ya kawan. Hasilnya juga sangat bagus. Sekali lagi tidak ada loss power atau loss RPM waktu penggerindaan tadi ya. Saya ingatkan kembali untuk penggunaan batu potong tadi, karena batu potongnya sangat tipis dan tidak dilengkapi dengan fiber batu potongnya. Saya sarankan Anda untuk menggunakan kacamata safety atau face shield ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, karena batu potong ini sangat rentan sekali untuk patah ya kawan. Ditekan seperti ini saja akan sangat mudah sekali patah. Bayangkan kalau serpihan-serpihan ini mengenai mata Anda, akan sangat fatal akibatnya ya. Jadi sekali lagi gunakan kacamata safety atau face shield ya. Oke, berikutnya akan saya coba fitur fleksibelnya ya kawan. Ini nanti tinggal kita pasangkan aja di bagian ujungnya sini, tetapi kita buka dulu untuk penutupnya ini ya. Kemudian caknya kita lepas, tadi sebetulnya sudah saya lepas tadi ya, lebih dulu ya, kita pasangkan saja kembali, karena nanti bagian ujung fleksibelnya akan kita masukkan ke dalam caknya ini, akan kita kunci di bagian apanya, bagian depannya itu kita masukkan seperti ini. Setelah itu tarik keluar fleksibelnya, kemudian kita kencangkan ya. Kencangkan seperlunya saja ya kawan, jangan terlalu kencang. Nah, seperti ini saja saya rasa sudah cukup. Kemudian kita pasangkan kembali head atau kepala dari fleksibelnya ini ya. Kita putar saja seperti ini sampai kepala dari fleksibelnya ini terpasang dengan sempurna ya kawan. Untuk pemasangan batu gerinda ataupun mata bor ataupun yang lainnya sama seperti tadi ya, tinggal kita masukkan saja. Nah, seperti ini kita masukkan saja. Kemudian nanti kita tahan dan kita kencangkan pakai kunci. Di sini sudah dilengkapi juga dengan besi L yang fungsinya untuk menahan putaran dari fleksibel tadi.
Coba tadi mana tadi ya? Nah, ini ya kawan. Besi L ini kita masukkan saja ke lubang bagian ini. Fungsinya untuk menahan putaran dari fleksibel tadi. Nah, seperti ini. Kemudian bautnya kita kencangkan. Kita kencangkan seperlunya saja ya kawan. Nah, seperti ini saya rasa sudah cukup. Pastikan terpasang dengan sempurna ya. Ini mantap sekali fleksibelnya ya kawan, walaupun ditekuk-tekuk tidak ada pengaruh terhadap putarannya sama sekali. Nah, ini saya tulis seperti ini. Putarannya sangat stabil dan tidak berpengaruh terhadap tenaganya ya. Ini bisa kita gantung seperti ini ya kawan, untuk memudahkan pekerjaan kita dan tidak memakan banyak tempat. Oke, setelah beberapa kali saya tes dan saya coba fitur-fiturnya, mini grinder ini menurut saya sangat bagus dan layak dimiliki ya kawan. Selain build quality-nya yang sangat bagus, tenaga dan RPM-nya juga sangat baik. Bahkan ketika saya pasangi fleksibel tadi, tidak terasa ada loss power atau loss RPM ya kawan. Putaran dan tenaganya sangat stabil. Untuk Anda yang bekerja di bidang craft atau kerajinan tangan dari kayu, logam maupun dari PVC, alat ini recommended untuk dimiliki ya kawan. Harganya cukup terjangkau, build quality-nya juga sangat baik, dan tentunya performanya juga oke. Oke, cukup sekian video review dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.